Halo, assalamualaikum semuanya. Jumpa lagi bersama Kang WK, masih di WK Jurnal Channel. Jadi kesempatan sore hari ini saya akan bersilaturahmi ke mantan istri, teman-teman. Jadi mantan istrinya Bapak Kaan ya. Kebetulan cuaca lagi hujan gerimis nih, teman-teman. Kebetulan rumah dari mantan istrinya Bapak Kaan itu teman-teman, yang warna hijau muda ya, rumah dari mantan istrinya Bapak Kaan yang namanya adalah Ibu Titi kalau nggak salah ya. Oke, kita langsung saja ngobrol bersama Ibu Titi ya. Kita pengen tahu tentang Bapak Kaan yang menikah sudah 86 kali informasinya, dan kita akan ngobrol bahwa Ibu Titi ini istri yang keberapa sih teman-teman. Nah, ini rumahnya nih, dan ke belakangnya itu ada ke atas ya dari rumah Ibu Titi ini. Oke, kebetulan saya datang bersama tim di sini, tidak sendirian ya. Oke, ini rumahnya teman-teman. Diperkenalkan dulu, maaf, dengan ibu siapa ini ya? Bu Titi, Ibu Titi. Ibu Titi lancar nggak bahasa Indonesianya ya? bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Udah nggak apa-apa, nanti saya yang jelasin ini ya. Ya, jadi ini adalah Ibu Titi namanya ya. Ibu Titi ini nama cek Sunda nama kapungkur teh tilas pun bojona Bapak Kaan, Bapak Eon ya. Sabaraha lami teteh sarang Bapak Kaan teh Ibu? Tilusasi. Rumah tangga teh? Tilusasi. 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 Nah, mireng-mireng nih ya Bu. Saurna teh Bapak Kaan teh nikah parantos 80 genep kali ai nyarios ka Ibu 28. 28. Mohon kadua salapan kabi. Oh, ai Ibu mah istri yang ke-29. Nyarios Bapak Kaan apa Mohon nyarios anjeuna. nyarios anjeuna ka Ibu teh? Kata geuning ibu kersa geuning janten istri 28. Mana? Ente Bu Abi ngerosak ya Bu. Bapak Kaan nikah 80 genep kali punya 47 ka Parawan, 38 ka janda. Katanya ibunya. Eta itu tinggalan ibu Bapak Kaan teh ganteng eta kumaha waktu kapungkur. Biasa wae. Hah? Biasa wae. Oh gitu. Itu tinggalan ibu kumaha juga ganteng juga Arjuna atau kumaha biasa ibu kersa gitu Bapak Kaan. Biasa wae, resep wae kitu tah. Jadi aura positifnya teh keluar badannya. Jadi Ibu teh diwartosan ku Bapak Kaan teh bahwa Ibu teh istri nu ka-28. Eta nikahna ibu waktu kapungkur secara agama tapi Mohon. cuma secara agama ku pakai wae yakinna. Jadi teu gaduh surat nikah ibunya. Teu gaduh bati di Bapak Kaan teh. Oh, tersebut bati. Eta teh tos lami Ibu. Naon teh? Entosan sareng Bapak Kaan teh. Nembe. Oh. Nah, jadi teman-teman, kata ibunya cerai sama Bapak Kaan itu belum lama ya Bu ya, seberapa bulan ke tukang Ibu? Sasasi pangitan. Sasasi, oh teu acan laminya. Jadi baru bulan kemarin kayaknya ya Bu ya. Gitu ya. Nah, ibunya hoyong tumaros ya teh. Pertama menyeun nama ngawitan seneng ka Bapak Kaan teh ningal naonna teh Bu? Sampai ayeuna sampai kamari nikah sareng Bapak Kaan teh. Apakah Bapak Kaan teh baik? Non kasep tok mah itu Bu. Nya ieu wae kitu biasa gitu. Oh, biasa ngan Bapak Kaan ngajak serius ka Ibu nya hoyong nikah sareng Ibu nya. Ibu-ibuna di manggakeun nya. Ayo siap merenya. Tapi mung kiat 2 sasi, 3 sasi. 3 sasi. Nah, teman-teman, kebetulan cuaca lagi turun hujannya, jadi agak berisik nih, mohon maaf.
di rumahnya Ibu Titi ini ya. Jadi teman-teman, Ibu Titi ini adalah mantan dari istrinya Bapak Kaan yang informasinya sudah menikah lebih dari atau kurang lebih 86 kali. Itu menurut pengakuan Bapak Kaannya ya. Dan kebetulan Ibu Titi ini istri yang ke-29. Itu perkataan dari Bapak Kaannya, Bu ya. Berarti Ibu Titi mah kategorinya kategori yang jandanya ya, Bu ya. Termasuk yang 39 janda tersebut ada Terus, Ibu Titi di sana. Sekarang Ibu udah menikah lagi? Abi ayeuna Mohon tos nikah deh. itu acan. Dacan. Jadi Larian, Ibu. Hah? ibunya belum menikah lagi setelah bercerai bersama Bapak Kaan, teman-teman. Jadi ibunya masih mencari calon suami. Barangkali dari teman-teman yang berminat silakan datang aja ke Desa Cipende ya, Bu ya. Blok apa ini tuh, Bu? Mubarok. Al Mubarok. Oh, Blok Al Mubarok ya, Desa Cipende ya, Bu ya. Kecamatan Bantarujeg, Kabupaten Majalengka, teman-teman. Oke lah. Pertanyaan. Biasanya urut kan cenah teh kaditu jeung budak teh. Ya alhamdulillah. Biasanya dari Biasanya berarti Bapak Kaan saktinya, Bu ya. Sakti. alhamdulillah. Jadi Nya alok itu nu nyageurkeun nama kitu nya. nyari Lantaran lantaran sekarang eta tos tadi eta di macam mada aya nu kadempet cenah anjeunna. jadi kurang kali teh aman kawalungan kumaha Muhun. aman kawalungan uih di walungan kadi teh bisa nyarios ku aku tuh poinnya punya satu Bapak Kaan di piwaran ngisikan beas beureum beas bodas. oh beas bodas Kadang nganggo uyah. kanggo uyah dicetak di kawalungan Di sana kaditu jeung anjeun jeung putra. alhamdulillah tiasa nyarios deui Biasa ayeuna pas ieu dari dagang deui. terus Nyarios teh asa dibekuk tak kitu tah asa didempet. Murang kali teh. ku si jurig teh Nya asa dibekuk we kitu asa teh. hari eta ibu pernah selain kurang kali eta kejadian aneh naon di Bapak Kaan jasa pengobatan naon di Segala anu ieu ge tiasa anu gebis anu ieu teh. anu gebis wau maksudna gebis tina motor atau kumaha Tina motor tina ieu ge tiasa eun. jadi si getih teh eueuh deui oh jadi si getihan tapi ku Bapak Kaan dipelak diusap ayaan geuning teh wah eta elmuna kudu dipeta ku duluan Buai Bapak Kaan teh gaduh semacam ya gitu, semacam ilmu-ilmu jampe-jampe nu ieu, Bu. Nu Panginten meureun da teh nyarios kali. tapi ai gaduh semacam ieu pakakas parabot gitu teh. Itu aya kitu. Oh, henteu. jadi ijajahan unggul di intinya Oh, semacam Eta ada salamina jeung abdi kita tilu sasih da nyamber di bumi di landeuh. Itu dari untuk abdi taya. teu aya di nu pakakas mah nya teu gaduheun benernya. Cuman semacam ieu we nya, Bu nya. Dina nyari ra unggul. Heeh, semacam ucapan-ucapan atau ini ya. Da kakocap nanti. Oh, kumaha tah? Kakecap kumaha, Ibu? Nya kakocap papan eta gaduh ieu kan caket komentar teh. Pakaan teh, Sapa teh. pakaan teh sering di Anjeunna lagasna. Da eta nu titilak anu ieu ge teh tiasa ieu. oh jadi nu potong pandangan potong si titilak teh nanah kitu tah tiasa nu barang. tiasa diloleskeun si tulangna teh bener Jeung urang kali oge teh geubis. Teu tiasaeun gugah. Oh, ieu sahana Ibu, Ibu? Ieu teh putu. Dia put incunya, incu. Teu tiasaeun gugah tah alhamdulillah. Oh, iya ge pernah di Dilesu. ku Bapak Kaan. Baran. Di ubaran. Alhamdulillah tiasa digugah. Tadi nama anak karak wae. Ieu teh tah ngirewas ka Kurang kali ieu teh. asal mah geubis. Ieu teh nyarios. Da geubis na ti caket kobong ti ditu tuh. Bapak budak teh cenah mah cenah atuh budak itu nya naha cenah namprak wae cenah. Teuing teh da ditanya mah teu teu labu wae. Ai wengi ngomong wae anjeunna teh. Cek anjeunna teh cenah cai wae cenah dina kompor. Nah heuh kan dilesuwe ku anjeunna. Ai enjing alhamdulillah. Ya, jadi Pak Kaan teh ieu nya Bu nya mun ieu mah sok tutulung, sok dipenta tulung ku kuno sok nu ieu nya nu
eta putu rada ge eta niat somai segala ta anta mesti silebak istri gini ka eta anti eta tambah tihan Nu kasambat nu kitu mari. iya ka Surupan. alhamdulillah eta foto-foto na we terus ka mana eta jadi ieu teh musuh bara ieu eta ieu nama cageun namanya Allah centen jageurkeun nama foto-foto na ai pakakas kitu mah tegaduhan Kegaduhan cuman semacam jajah aja ya Bu ya. saramina jeung abi kitu dikira teh kan tuh ieu ku abi oge da nyakit ku abi celok kitu ieu nya naon cenah dibuni-buni buatan kitu teh kudu ada manfaat kitu sih tegaduh kitu wah cenah kapan pilih sih. Nah, jadi teman-teman menurut penuturan Ibu Titi ini bahwa Bapak Kaan itu suka menolong warga sekitar sini ya Bu ya. Baik ada yang kesurupan ataupun yang patah tulang dan juga yang lainnya ya Bu. Cuma dengan semacam jampe-jampe yang dikuasai oleh Bapak Kaan ya. Tidak pakai alat Bu, tidak. Namun kanggo usaha mah gitu teh jadi digenengan jeung ka istri teh jadi moal enak gitu nya gaduhan anu usaha ge pada digenengan teh kan istri gitu jadi bersampingan gitu bersampingan kan istri gitu lamun sepikeun urang beser teh mah kitu tah anjeunna teh rayu kitu ieu Oh jadi emang setiap ilmu teh gaduh gogoda ya. Gitu. Dari ka istri gitu. Ta sampingan teh gogoda nama. Jadi si istri teh memorok ka urang teh gitu. Cuman urang kudu tiasa nahan godaan eta. Iya gitu. Tah kanggo usaha nyarios anjeunna mah cenah bapa mah da teu hayang cenah usaha teh ayeuna mah cenah da kitu cenah naeun kitu kumaha cenah kapan cenah gaduh ieuna cenah bersampinganana cenah jeung ka istri gitu. Jadi mau balik cenah mau enak. Gitu. Ya, jadi kita mah paburnya Bu sing iman teu kiat-kiat teuing istri memorok ka urang ya Bu nya. Adu gupek bae gitu. Nah, Kak Hakim, secara bahasa Indonesianya gimana maksudnya? Jadi gini, jadi Bapak Kaan itu punya ijazahan atau amalan buat kita lancar usaha. Gitu. Tapi ujiannya itu harus kuat iman karena kalau kita pakai ijazahan tersebut atau amalan tersebut dibacakan setiap sholat, udah sholat atau setiap malam misalkan ya. Jadi kalau perempuan yang melihat kita itu kayak yang tertarik. Nah, pantrangannya itu tidak boleh tergoda sama wanita tersebut. Kalau kita tergoda, usaha juga pasti bakal hancur. Seperti itu. Jadi kalau misalkan usaha nih Kang WK ya, usaha di YouTube-nya meningkat melesat tajam. Tapi ketika Kang WK bertemu salah seorang perempuan tersebut pasti tergila-gila sama Kang WK. Ujian Kang WK itu harus kuat iman, tidak boleh tergoda sama perempuan tersebut. Kalau misalkan Kang WK tergoda, ya udah usahanya hancur. Jadi godaannya itu perempuan. Ya mungkin Bapak Kaan sampai 86 kali menikah itu seperti itu. Ketika usaha, wanita lihat Bapak Kaan tergila-gila, Bapak Kaan juga imannya nggak kuat gitu. Jadi yang teh ka istri gitu, sampingan ada ke istri. Ya mungkin udah jalan hidupnya Pak Kaan ya. Dia setiap usaha mungkin selalu ada pantangannya ya, ada larangannya yang cenah marek tani wae, cenah ada usaha mah cenah ieu cenah bener. Jadi emang awalnya setiap amalan, setiap ijazahan yang kita punya itu pasti ada pantangan larangannya. Contohnya jangan dibawa ke WC. Terus itu godaan-godaannya itu banyak banget sih. Tinggal tergantung kita bisa membatasi. Sambil ngalut eta kopi kartis. Oke, dan di sini juga teman-teman kita dikasih ini nih, ada kopi, ada air putih. Saya juga pernah tuh dikasih sama apa ya, yang bilang ke saya gini, orang tersebut pas ketemu saya ditunggu-tunggu dari 60 tahun ke belakang, kata beliau, kakek-kakek tersebut. Padahal kan usia saya baru 24 tahun, kok nunggu saya dari 60 tahun ke belakang. Nah, saya dikasih amalan dari Al-Quran surat Yusuf, terus sang-saka merah putih, bendera pusaka ya, sang-saka atau satu sang-saka ya? Bendera kalau saka itu. Ya, bendera pusaka, terus yang lainnya, cuman godaannya itu sama perempuan. Kalau sama perempuan saya tolak, soalnya takut nggak bisa kuat iman gitu. Yang
Mendingan kita gogodanya sama yang lain daripada sama perempuan. Kalau sama perempuan wah udah bahaya gitu. Kebetulan sekarang kan lagi berburu ini ya. Janda lagi, aku janda semua ngobrol-ngobrol saya. Jadi saya mendingan tolak aja enggak ya. Jandanya lagi gitu kene ya. Malah jadi gini Kang Weka, istri saya aja di rumah nggak habis-habis, masa saya yang tambah lagi. Sami wae ya. Nah, itu 3 slot. Sami wae. Tapi kalau 3 slot itu kalau Kang Nazar ya kalau misalkan kitanya bisa adil, surga buat kita. Tapi ketika kita tidak bisa adil ya udah siap-siap masuk neraka. Adil menurut kita belum tentu adil menurut Allah. Iya betul. Kasihan. Oke nih, saya mau tanya dulu ke Waduh. Teh Nenden dan Kang Najar nih tentang bapakaan yang nikah sampai 86 Nah, kali jadi nih. kebetulan Teh Nenden ini seorang dosen. Kebetulan, iya. Kang Najar Iya. Kang Najar juga dari Relawan lah. relawan Saya. PMI. Jadi S2 semua, kalau saya S1 SD. Iya. Nah, bisa berkomentar secara- atau ini secara secara logikanya Iya. tuh. Pertama kali dengar berita kalau zaman modern seperti ini tahun 2022 ada yang menikah bahkan sampai 86 kali. Saya kaget, Pak. kaget. Gak mungkin, kata saya, impossible. Iya. Di mana adanya? Pas saya tanya, emang di mana, jauh ya? Di daerah pedalaman gitu? Enggak, di Cibener. Cibener mah Majalengka. Mungkin 15 menit nyampe. Hah? Ada. Gitu. Penasaran, makanya saya datang ke sini. Penasarannya gimana? Yang menikahnya banyak sekali itu kan kalau lihat dari sejarah raja mungkin Majapahit, Sriwijaya, raja-raja lah pokoknya ya, nggak tahu itu kerajaan apa, tetapi zaman-zaman kerajaan gitu selirnya banyak, bahkan kalau Cina bisa nyampe ribuan, kan? Iya. Sama selir-selirnya ya. Selir-selirnya kan disebutnya. Jadi kebayang raja itu kapan pakai celananya? Kalau guyonannya kapan pakai celananya, gimana ngurus istri-istrinya. Ya Pan, gitu. ini satu kamar bisa 20 orang gitu 20 sekaligus orang. ya. Nah ini zaman sekarang 80 orang bapakaan. Ya agak mending lah ya kalau zaman kerajaan itu dia punya harta, wah pokoknya bergelimang punya prajurit dan segala macam. Lah ini di Majalengka gitu kan. Saya kaget. Ya makanya saya penasaran datang ke sini, pengen ketemu sama ibu yang pernah ngalaminnya kan menikah dengan bapakaan itu. Jadi penasaran, kaget lah, kayaknya gak mungkin. Makanya saya buktikan ke sini apakah benar ada yang seperti itu. Jadi saking penasarannya, Penasaran banget. hujan juga nggak masalah ya datang ke sini. Mau hujan, geluduk, kemalaman kayaknya saya mau samperin. Ini Teh Nenden nih. Nah, pendapat kalau Teh Nenden gimana? Soal Enggak, Teh perempuan? Nenden kan seorang perempuan ya, Pakai bahasa Inggris jelas. seorang perempuan dan juga dosen teman-teman, dan kebetulan sekarang lagi merintis menjadi YouTuber juga nih. Jadi channelnya adalah Teh Nenden, bisa dikenalkan dulu lah dari channelnya. Nenden Sri Pujia. Iya. Ya pakai F ya, bukan pakai P. Puji ya. Nah, jadi gimana nih menurut Teh Nenden pendapatnya tentang Teh Nenden kan bapakaan wanita. ini? Gimana ya, kalau menurut saya ya diragukan juga sih, soalnya kan umurnya baru 60 tahun tuh. Sementara dia nikahnya bilangnya 86. Nah kan kalau misalkan di kampung itu biasanya kan ada kayak apa namanya tuh, bukan suku adat, apa namanya tuh, kayak semacam penasehat atau mungkin yang negur gitu. Kalau misalkan nikahnya itu berkali-kali kan itu juga udah melarang hukum agama mungkin ya Bu ya. Iya, secara agama, secara hukum bahkan mungkin ya, karena kan negara kita juga kan negara hukum gitu. Jadi kayak masa sih gitu 86 kali di Majalengka, terus di tetangga desa saya gitu. Jadi saya kayak ragu. Makanya benar kata si AA, pengen membuktikan apakah emang betul yang diucapkan oleh pakaan ini atau dia ngarang-ngarang aja gitu paling. Dan ini pendapatnya gini, Teh. Apakah dia bisa dikategorikan pelecehan kepada wanita atau gimana? Pendapat Teh Nenden gimana nih selaku wanita gitu? Iya sih, kalau pas saya dengar itu, jadi saya mikir, waduh ini kasihan wanitanya, pasti jadi korban kan, A. Nah setelah misalkan, maksudnya setelah nikah cuma sehari semalam, terus nanti diceraikan, terus jadi janda. Nah nanti masa depannya kayak gimana kan? Kalau misalkan udah nikah, terus udah jadi janda, mungkin
pandangan masyarakat itu akan beda gitu, beda dengan yang masih perawan atau mungkin yang jandanya secara seenggaknya ya resmi gitulah. Kalau ini kan mungkin ada nikah siri atau mungkin gimana lah, nggak tahu lah ya. Pokoknya kayak gitu sih. Kalau saya kayak menyayangkan kepada perempuan yang udah jadi ya korban mungkin lah. Kalau misalkan 86 kali gitu ya. Ya kalau misalkan bener 86 kali gitu. Tapi nanti kita membuktikannya kan kalau misalkan mungkin Teh Nenen Nazar pendidikannya lebih tinggi daripada kita yang KWK. Ya kan S2, kalau saya S1, SD gitu. Nanti dari segi psikologinya kan kelihatan, dan dari gerak-gerik cara bicaranya kan kelihatan orang yang bohong atau orang yang bener gitu kan kelihatan ya. Ngerti nggak? Bukan psikologi. Dia tidak punya sertifikat untuk membuktikan melalui gerak atau ekspresi gitu, nggak ada gitu. Cuman dia dugaan-dugaan gitu. Jadi bukan sebagai bukti, cuman dugaan-dugaan aja. Ini satu lagi nih, kalau ada di posisi sebagai mantan istrinya gimana perasaan? Gimana ya? Duh, malu punten ya aku. Ya maksudnya kalau misalnya saya jadi mantan istrinya gitu ya, mungkin pertama malu mungkin ada gitu ya. Terus apalagi ya? Ya rumit lah pokoknya dijelasin. Soalnya nggak ngalamin, no comment lah. Nggak mengalami aja, soalnya kan kita mah emang masih muda gitu ya, terus nikahnya juga ya emang bener-bener real gitu, bukan natural gitu loh. Nah kalau misalkan itu nggak bisa menjelaskan sih, mungkin harus nanya ke si ibu. Nah teman-teman, tadi sudah ngobrol ya bersama Ibu Titi teman-teman. Beliau adalah mantan dari istrinya Bapak Kaan, yang informasinya Ibu Titi ini istri yang ke-29 teman-teman. Kebetulan di luar cuaca lagi hujan ya. Ini cuaca lagi hujan di rumah Ibu Titi nih. Saya tadi habis berbincang-bincang ya. Oke, jadi sekian saja silaturahmi ke rumah Ibu Titi, mantan dari istrinya Bapak Kaan yang sudah menikah selama 86 kali ya. Dan tadi banyak pendapat-pendapat dari teman-teman tentang Bapak Kaan ini. Oke, sekian saja. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.